Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafi bin Hidayat. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah haji dan umroh. Ya, sebentar biar saya setting terlebih dahulu. Ya, ibadah haji dan umroh. Ya, pasti banyak yang bertanya dong di sini, sebenarnya apa bedanya haji dan umroh? Tentu menurut saya pribadi sendiri, perbedaan haji dan umroh sangat berbeda sekali. Sangat berbeda dari tata cara pelaksanaannya, dan juga selain perbedaannya juga ada persamaannya. Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, ibadah haji itu diwajibkan sejak 9 Hijriah ketika umat muslim pertama kali melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini termasuk ke dalam rukun atau tiang agama Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, ibadah haji ini termasuk ke dalam ritual tahunan yang dilakukan oleh umat muslim di berbagai penjuru bagi yang mampu. Mari kita lihat dari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, ibadah haji yaitu menyengaja atau menuju menurut secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, ibadah haji merupakan menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah pada bulan tertentu, menunaikan beberapa amalan ibadah haji demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya. Hukum ibadah haji merupakan fardu ain wajib bagi setiap orang muslim sekali seumur hidup bagi yang mempunyai kemampuan. Jadi yang sudah melakukan sekali seumur hidup lalu pengen ibadah haji lagi, uh, hukumnya tidak menjadi wajib, menjadi uh, makruh atau sunnah. Menurut saya kalau misalnya sudah haji lalu pengen berhaji lagi, lebih baik uangnya disedekahkan saja, karena pahalanya lebih bagus disedekahkan dibandingkan kita berhaji lagi. Hukum ibadah haji ini terangkum dalam dalil Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Macam-macam haji. Macam-macam haji itu dibagi menjadi 3, yaitu ada haji tamatu, ada haji ifrad, dan haji kiron. Nah, bedanya kalau haji tamatu yaitu mendahulukan melaksanakan umroh, kemudian melaksanakan haji. Jadi haji tamatu itu umroh terlebih dahulu, lalu melaksanakan haji. Untuk haji ifrad itu mendahulukan melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Lalu ada haji kiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Biasanya orang Indonesia melaksanakan haji tamatu terlebih dahulu, lebih sering menggunakan haji tamatu. Lalu waktu pelaksanaan haji dilaksanakan pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Jadi kegiatan inti haji ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah, lalu sampai 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Nah, syarat wajib haji tentu yang pertama Islam. Tentu syarat wajib haji harus Islam. Kan tidak mungkin kalau misalnya agama Kristen kita melakukan haji, kan nggak mungkin sekali kan. Kita harus Islam terlebih dahulu. Lalu kedua baligh. Baligh itu berarti sudah dewasa. Yang ketiga mampu. Mampu di sini definisinya itu puasa dalam dana untuk mengadakan perjalanan ke sana, lalu kesehatan dan stamina dan lain-lain. Lalu berakal sehat, tentu pasti jelas sekali apabila kita mau berhaji pasti tidak tentu orang gila yang berhaji kan. Terus berakal sehat. Lalu merdeka. Merdeka ini bagi yang budak misalnya, masih dalam status budak, dia harus merdeka dulu baru bisa mengikuti syarat wajib haji. Rukun haji itu ada yang pertama itu ihram, lalu wukuf di padang Arafah, ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu sa'i berlari-lari kecil di
Bukit Safa dan Marwah, lalu bertahalul, mencukur rambut, lalu yang keenam itu tertib. Kenapa sih kalau misalnya tertib itu dimasukkan ke rukun haji? Karena kalau misalnya sesuatu dilakukan tidak tertib, maka semuanya tidak akan berurutan dan terlihat jelek. Nah, apabila salah satu dari rukun haji ini tidak terlaksana, maka haji tersebut tidak sah dan 100% tidak sah. Jadi rukun haji ini semuanya harus kita lakukan secara berurutan, tertib, dan lengkap. Jadi nggak boleh ada yang kehilangan salah satu. Yang ketiga ini ada wajib haji. Ini berbeda sekali dengan rukun haji dan wajib haji. Kalau wajib haji ini kita berihram dari mikot, bermalam di Musdalifah dan Mina, melempar jumrah Aqobah, terus tawaf wada atau tawaf perpisahan, terus menjauhkan diri dari larangan. Bedanya kalau rukun haji ini, misalnya salah satunya itu tidak terlaksana, maka hajinya tidak sah. Sedangkan kalau wajib haji itu salah satu tidak terlaksana, hajinya tetap sah, namun dia harus bayar dam atau denda haji. Nah, di sini juga ada sunnah-sunnah haji yang disunahkan, yaitu membaca talbiyah, terus mengerjakan tawaf kudum, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli. Tentu membaca salawat ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Lalu kita keempat berdoa, masuki Ka'bah dan hijri Ismail dan memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu memperbanyak baca Al-Quran ini tidak hanya sunnah haji saja, sunnah dalam kehidupan juga sangat bermanfaat sekali memperbanyak membaca Al-Quran, yaitu secara fisik dan secara mental itu sangat berpengaruh sekali. Oke, sekarang kita masuk ke pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji. Yang pertama, jamaah haji melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Jamaah haji ini melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikotnya ini dia ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu yaitu batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau mikot makani itu adalah batas tempat yang telah ditentukan. Sangat berbeda sekali. Di sini jamaah haji bersuci, terus mandi sunnah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, ihram, terus berpakaian ihram, dan membaca niat haji, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Lalu yang kedua, jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini nih waktunya ini dimulai setelah tergelincirnya matahari 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada 10 hari nahar 10 Zulhijjah, yaitu hari menyembelih. Di sini banyak amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh para jamaah haji karena wukuf ini merupakan kegiatan inti dari haji tersebut. Misalnya amalan-amalan seperti kita berdoa, membaca Al-Quran, terus bersolawat juga boleh, berzikir, dan kita melakukan sholat jama' takdim, qashar, asar zuhur, dan juga maghrib isya. Lalu yang ketiga, jamaah haji mabit di Musdalifah di Mekah walaupun sebentar. Ini tentu sangat penting juga karena termasuk ke dalam wajib haji kalau tidak salah tadi. Lalu yang keempat itu kita jamaah haji melontar jumrah Aqobah. Nah, di sini tempat untuk melempar batu di Bukit Aqobah. Nah, di sini dilaksanakan pada 10 Zulhijjah pada hari menyembelih dengan 7 butir kerikil. Nanti dilemparkan di Bukit Aqobah. Nah, itu tuh ada urutannya juga. Jadi yang pertama itu ada ula, wusto, dan Aqobah. Ula itu pertama, wusto itu kedua, Aqobah itu terakhir. Jadi yang ketiga itu yang terakhir. Nah, lalu yang kelima itu jamaah haji bertahalul.
Tahlul itu artinya mencukur rambut, berlepas diri dari ihram. Di sini jamaah haji bertahlul boleh melakukan apa saja yang dilarang di ihram. Nanti kita bahas larangan-larangan haji dalam ihram. Kecuali berhubungan suami istri, tentu tidak boleh karena akan mengotori kesucian kita. Yang keenam, jamaah haji bermalam di Mina pada hari tasyrik. Di sini setiap siang pada hari tasyrik, jamaah haji melempar jumroh akobah sesuai tadi yang kita jelaskan tadi, bisa didengarkan sebelumnya. Lalu jadi pada keenam ini rangkaian haji mulai sedikit demi sedikit mulai selesai. Lalu yang ketujuh itu jamaah haji melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Nah, bagi yang belum melakukan tawaf ifadah dan ketika di Mekah, ia diharuskan melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Nah, di sini jamaah haji melakukan tawaf wadah yaitu tawaf perpisahan. Jadi rangkaian terakhir dari ibadah haji, dia berpisah dengan Mekah lalu balik lagi dengan kampung halamannya. Dan tentu hal ini membuat kita sedih juga karena kita harus berpisah dengan Mekah, tempat yang suci yang kita rindukan selama ini. Oke. Selanjutnya, ibadah umroh. Secara bahasa, umroh itu berziarah atau berkunjung, berbeda dengan haji tadi. Secara istilah, umroh mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu. Jadi umroh ini tidak termasuk ke dalam rukun Islam. Nah, hukum ibadah umroh sama seperti ibadah haji, fardu ain, wajib bagi setiap muslim sekali seumur hidup, baik yang mempunyai kemampuan. Ada hadis sabda Rasulullah SAW. Wafdullahi salasa. Peruntusan Allah itu ada 3. Al-Ghaziyu, wal hajju, wal mu'tamiru. Yaitu orang yang berperang, orang yang berhaji, orang yang berumrah. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Nah, tentu mengapa ibadah umroh ini menjadi fardu ain, karena sudah dijelaskan tadi bahwa perutusan Allah itu ada 3, orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. Macam-macam umroh ini, umroh ini bisa dibagi 2. Bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Menjadi wajib apabila dia baru pertama kali melakukan umroh tersebut pertama kali oleh seorang muslim. Nah, yang kedua itu dilaksanakan karena nazar. Karena misalnya kita misalnya bernazar ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, bernazar. Lalu ketika nazar itu sudah didapatkan atau jabatan itu sudah didapatkan, maka harus dilakukan. Misalnya saya bernazar ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, nazar saya itu umroh. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jabatan tersebut, kita wajib untuk berumroh. Nah, yang kedua itu ada umroh sunnah. Umroh sunnah itu dilaksanakan apabila untuk yang kedua kalinya dan seterusnya. Jadi setelah dilaksanakan pertama kali, dan umroh itu menjadi sunnah ketika dilaksanakan kedua kali dan seterusnya. Nah, yang kedua ini pastinya tentu dilaksanakan bukan karena nazar dan bukan karena terkait perjanjian. Nah, waktu pelaksanaan umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali yang dimakruhkan, yaitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi umroh ini dia dapat dilakukan kapan saja, mau dilakukan hari apa, bulan apa, bebas, kecuali dimakruhkan. Berbeda dengan haji. Haji itu harus dilakukan setahun sekali dan dia nggak sembarangan saja, ada waktu-waktu tertentu saja. Nah, syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh ini sama seperti syarat wajib haji. Kita harus baligh, Islam, mampu dari semuanya, dari segala dana, biaya, kesehatan, rohani, fisik, jasmani. Nah, kita
lalu berakal sehat dan merdeka. Merdeka bagi hamba sahaya. Lalu rukun umroh. Nah, rukun umroh ini tentu berbeda dengan rukun haji. Rukun haji tadi lebih banyak dan rukun umroh. Umroh itu lebih singkat. Yang pertama rukun umroh itu adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot, lalu ada tawaf umroh, ada sa'i umroh, bertahalul dan tertib. Lebih sedikit. Perbedaannya, kalau haji dia itu ada wukuf. Sedangkan di umroh itu tidak ada. Nah, jadi rukun haji ada wukuf, rukun umroh tidak ada wukuf, di rukun umroh tidak ada wukuf. Wajib umroh tentu sangat penting bagi kita semua. Tidak lupa sekali rukun umroh juga. Kalau misalnya kita tinggalkan salah satu nih, misalnya kita ninggalin ihram nih, udah umrohnya tidak sah. Nah, kita juga sama nih, kita harus juga melakukan wajib umroh. Wajib umroh yaitu ihram dari mikot. Sebelumnya maaf. Wajib umroh itu ada ihram dari mikot. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh. Dari segala larangan umroh. Tentu sangat sedikit sekali, tetapi apabila salah satu dari ini kita sudah menjelaskan tadi, salah satu dari ini kita tinggalkan, kita umrohnya tetap sah, namun kita harus bayar dam. Oke, pelaksanaan ibadah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh yang pertama, kita itu harus bersuci. Tentu, apabila kita melakukan suatu ibadah, tentu kita harus suci. Suci karena kita berhadapan dengan yang maha kuasa, yang kita agungkan, itu harus bersuci. Misalnya, kita mau, misalnya contohnya, kita sholat. Tentu kan, sholat itu kita harus berwudu, bersuci. Kita nggak langsung, misalnya habis main dari mana, kotor-kotoran, langsung sholat. Tidak, kita harus bersuci dulu. Karena itu termasuk dalam adab juga, adab dan syarat kita melakukan ibadah. Masa kita sholat atau ibadah dalam keadaan kotor, meminta sesuatu dalam keadaan kotor, kan sangat tidak sopan dan tidak beradab sekali. Sedangkan Islam itu yang pertama itu mengajarkan adab dan akhlak. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kita itu berpakaian ihram. Pakaian ihram, nah bagi laki-laki kalau tidak salah itu, seingat saya itu 2 lapis yang tidak berjahit. Jangan berjahit. Karena kalau misalnya kita pakai berjahit itu masuk ke dalam larangan. Nanti kita bahas larangan setelah berikut ini. Itu yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sama, kalau menurut saya rangkum saja, lebih kecilnya saja ya. Nomor 1, poin 1 sampai 4 ini kita termasuk ke dalam ihram dari mikot. Bedanya, kalau haji ada mikot zamani dan makani, sedangkan umroh itu tidak ada mikot zamani dan mikot makani ada, tapi mikot zamani tidak ada. Sebab umroh itu dapat dilakukan kapan saja, tidak dibatasi oleh ketentuan waktu, kecuali tadi yang dimakruhkan. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma wa umroh kalau tidak salah. Biar diterjemahkan saja, ya Allah saya berniat, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Itu yang kelima itu kita setelah melaksanakan keempat poin ini, kita yang kelima ini membaca talbiyah, salawat, dan doa. Talbiyah yang tadi sudah saya bacakan, biar saya ulangi biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segala kekuasaanmu adalah milikmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, lalu salawatnya yaitu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa. Lalu kita masuk ke Mekah dan berdoa. Kita kenapa harus berdoa? Karena sebelum masuk Mekah kita juga harus berdoa. Karena Mekah ini termasuk ke dalam tempat suci. Kita harus berdoa biar
ada pahala dan ada adabnya. Kayak misalnya kita masuk ke dalam ruangan nih, kita harus salam, assalamualaikum, karena ada adabnya juga dan ada doanya juga yang terselubung dalam situ. Masuk Mekah, kita salam, assalamualaikum, berdoa, lalu kita berdoa lagi, itu setelah itu kita masuk ke Masjidil Haram, melalui pintu mana saja dan berdoa, sama seperti kita masuk ke Mekah, berdoa terlebih dahulu, assalamualaikum, lalu melihat Ka'bah dan berdoa, kita berdoa di sini, ya Allah, doa masing-masing saja. Lalu kita di sini melintasi makam Ibrahim. Catatan, misal ketika melintasi makam Ibrahim, sebelum kita melaksanakan tawaf, hendaknya kita berdoa, disunatkan untuk berdoa terlebih dahulu untuk menghormati makam Ibrahim ini. Nabi Ibrahim, untuk menghormati Nabi Ibrahim. Lalu yang ke-10 kita melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita di sini mengelilingi Ka'bah, terus lalu kita sa'i, lari-lari kecil Bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali. Lalu yang terakhir kita bertahalul, mencukur rambut dan lain-lain. Di sini rangkaian ibadah haji selesai sudah, sangat singkat, berbeda dengan haji yang ada wukuf dan waktunya lebih lama, sedangkan umroh lebih singkat dan waktunya lebih cepat, dan berbeda sekali tentunya. Bagi kita yang hendaknya ingin berumroh dan berhaji, mungkin kita bisa berdoa masing-masing, ya Allah, semoga tahun depan atau tahun depan saya bisa berumroh dan berhaji kepadamu, ya Allah, amin. Nah, di sini saya akan membahas poin-poin penting tentang larangan haji dan umroh. Yang pertama, tentu yang penting sekali, berhubungan suami istri. Kita beribadah haji dan umroh, kita itu harus suci. Apabila kita melakukan berhubungan suami istri, itu telah menodai kesucian kita, dan secara tidak langsung ibadah haji ini tidak sah. Apabila melakukan poin pertama ini, masa sih kita menunggu bertahun-tahun haji, ketika sudah melakukan pernikahan haji, kita berhaji, haji kita batal cuma gara-gara poin pertama? Ya, kan sangat sepele sekali. Makanya oleh karena itu, kita mulai dari sekarang harus menjaga nafsu kita dari perbuatan setan ini. Kita harus menjaga nafsu kita, karena haji ini sangat penting sekali, dan momen yang bertahun-tahun, tidak hanya bertahun-tahun, dan menjadi pengalaman yang sangat. Saya ada pengalaman nih. Saya memiliki om saya itu dia udah membayar buat haji. Dia menunggu bertahun-tahun. Nah, ketika tahun depannya dia ingin berangkat haji, dia berangkat haji, nah mungkin panggilan Allah, dia meninggal dan tidak dapat melakukan haji, dan uang hajinya tersebut dikembalikan kepada yang lebih berhak. Jadi tentu momen haji ini sangat langka sekali, dan tentu kita tidak hanya menunggu haji tidak sama seperti menunggu umroh yang dapat dilakukan kapan saja. Haji ini kita mengantri, karena haji ini termasuk ke dalam ritual tahunan umat muslim dari seluruh penjuru negara. Misalnya dalam satu negara ada misalnya beribu-ribu umat muslim, itu baru satu negara, gimana negara yang lainnya? Itu sangat banyak tentunya, kita berlomba-lomba. Nah, makanya momen haji ini sangat langka sekali, dan sangat bertahun-tahun kita, tergantung amal perbuatan kita. Wallahu a'lam. Yang kedua, kita dilarang melakukan perbuatan tercela atau maksiat. Tentu ini menjadi poin terpenting sekali, karena jangan deh, karena melakukan perbuatan tercela atau maksiat itu sangat melanggar syariat Islam sekali. Lalu yang ketiga itu bertengkar. Ya Allah, bertengkar. Kita ibadah haji ini harus hijrah dari
perbuatan kita yang dulunya kita pemarah menjadi penyabar. Harusnya begitu. Yang keempat itu ada kita memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Nah ini poin terpenting sekali, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Tentu sangat ada. Kita tidak boleh melakukan, ada filosofinya, cuma saya lupa, saya belum pelajari filosofi tersebut kenapa pakaian yang berjahit bagi orang dilarang pakai pakaian yang berjahit bagi laki. Kalau tidak salah tuh tidak boleh dah, tidak boleh intinya. Lalu yang kelima itu memakai tutup muka dan sarung tangan bagi wanita. Ini juga tidak termasuk, tidak boleh termasuk larangan haji dan umroh. Lalu memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Tuh, saya ingin bertanya, sebenarnya kita ibadah haji ini mau beribadah apa mau bergaya? Kalau kita niat ibadah, kita pasti tidak memikirkan wangi dan minyak rambut. Intinya itu. Lalu yang ketujuh, memakai khuf. Khuf itu penutup kaki, misalnya pakai sepatu, itu tidak boleh. Karena dalam haji dan umroh ini mengajarkan kita untuk sederhana saja. Yang kedelapan itu menutup kepala bagi laki-laki. Ini juga tidak boleh, karena kalau menurut saya ya, berhaji itu kita menunjukkan kita apa adanya dengan hanya memakai pakaian ihram tanpa berjahit dan apa adanya, sederhana saja. Lalu kita melakukan akad nikah. Itu dilarang sekali melakukan akad nikah, karena gimana ya? Haji kan kita beribadah, bukan mencari jodoh. Kalau misalnya, alhamdulillah, kalau misalnya ketemu jodoh dalam keadaan jomblo kita, menemukan jodoh, alhamdulillah. Lebih baik kita lakukan setelah haji saja. Lalu motong rambut dan kuku. Ini motong rambut dan kuku ini tidak boleh dilakukan selama ihram. Tapi kalau misalnya setelah selama bertahalul boleh dilakukan. Kalau nggak salah, tidak boleh. Boleh dilakukan saat bertahalul. Sama seperti memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Itu tadi sudah kita bahas poin-poin sebelumnya tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Lalu yang ke-11 itu memakai pakaian yang diculuk dan punya bau harum. Ini lebih, kalau menurut saya sih lebih sama seperti ke poin ke nomor 6. Karena memang tidak boleh yang ada berbau. Jadi harus netral saja. Dan ke-12 berburu, membunuh serta memakan daging hasil buruan. Ini sebenarnya sih berburu, membunuh serta makan daging hasil buruan kalau misalnya termasuk ke dalam berhubungan suami istri, karena menodai kesucian kita. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Cuma itu kalau dilakukan pada manusia. Cuma kalau di sini membunuh daging, berburu itu boleh, cuma jangan dilakukan ketika haji, karena haji itu kita niatnya ibadah kepada Allah, bukan mencari mangsa. Nah, sudah saya jelaskan larangan haji dan umroh. Yang selanjutnya, pembayaran dam atau denda. Denda dari larangan yang di atas tentu pasti harus ada dendanya. Misalnya ada harga yang harus dibayar. Misalnya poin pertama itu berhubungan suami istri. Ini sudah menjadi larangan keras. Batal hajinya, dendanya menyembelih 1 ekor sapi atau unta atau 7 ekor kambing. Misalnya kalau nggak bisa menyembelih, berpuasa dengan harganya segitu, 1 ekor sapi atau unta atau 7 ekor kambing. Kalau misalnya tidak bisa, sodakoh senilai 1 ekor sapi atau unta atau 7 ekor kambing. Lalu, yang kedua, membunuh hewan. Sebentar. Membunuh hewan buruan. Hajinya sah, dan dendanya memilih di antara 3 denda. Yaitu, antara menyembelih hewan yang sebanding dengan hewan yang diburu, atau bersodako dengan seharga hewan yang diburu, atau berpuasa seharga dengan hewan yang diburu. Jadi, hajinya sah untuk membunuh hewan buruan. Dendanya itu memiliki denda itu tadi yang disebutkan. Lalu yang ketiga, bercukur, memotong rambut, memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, memakai minyak rambut, berhubungan suami istri setelah tahallul pertama. Dendanya memilih di antara 3 denda. Sama seperti tadi, yaitu menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah kepada 6 fakir miskin. Kalau misalnya, kalau menurut saya ya,
berhubungan suami istri. Setelah tahallul pertama mungkin kalau saya sih baca di referensi yang buku saya, buku SPM, seri pendalaman materi, situ sih mengatakan bahwa hubungan suami istri setelah tahallul pertama termasuk larangan, dan dendanya menurut saya di referensi saya sih sah-sah saja, hajinya sah-sah saja, cuma dendanya ya ini tadi, 3 di antara denda ini. Lalu yang keempat itu mengerjakan haji tamattu atau qiron. Nah, tentu mengerjakan haji tamattu atau qironnya dan dendanya saya kurang lebih paham lagi untuk kenapa bisa terkena denda. Dendanya ini memotong 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari. Jadi kalau tidak salah itu 3 hari atau 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman, atau saya lupa. Yang kelima itu meninggalkan salah satu wajib haji. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa apabila kita meninggalkan salah satu wajib haji atau wajib umroh, dendanya itu sama seperti kita mengerjakan haji tamattu atau qiron, memotong 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari. Yang keenam, mendapatkan hambatan hingga tidak bisa melaksanakan haji dengan sempurna, bahkan sampai membatalkan haji. Astagfirullah. Dendanya itu adalah menyembelih seekor kambing di tempat ia terlambat. Jadi misalnya kita tidak bisa melaksanakan sa'i, misalnya kita menyembelih seekor kambing di tempat tersebut. Nah, oke, yang terakhir kalau nggak salah. Misi maaf sebelumnya. Selanjutnya, maaf. Hikmah haji dan umroh. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hikmah haji dan umroh ini sangat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari haji tersendiri saja bahwa kita melakukan haji, rukun Islam kita sudah penuh, sudah full. Jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang kedua, meningkatkan ketahanan fisik dan mental. Nah, di sini di haji dan umroh ini kita diuji, kita benar-benar diuji fisik dan mental kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, semua diuji. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berkorban. Di sini definisi korban adalah kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, uang kita, jasmani kita, rohani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menumbuhkan semangat berkorban, dalam segala materi. Lalu yang keempat, menumbuhkan persaudaraan sesama muslim di seluruh dunia. Dalam haji dan umroh kita bisa membuka network baru pada sesama muslim, persaudaraan sesama muslim di seluruh dunia. Jadi banyak hikmahnya. Kita bisa menumbuhkan persaudaraan, bisa membuka network baru, teman baru dari haji dan umroh ini. Terjadinya persatuan dan persaudaraan umat Islam. Tentu apabila umat Islam berkumpul dalam suatu tempat, tentu akan terjadi persatuan dan persaudaraan. Jadi umat Islam semakin kuat. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri nih, hikmah haji dan umroh tersendiri. Kalau dari saya sendiri, bahwa haji dan umroh itu kita melakukan sebuah hijrah. Hijrah kepada diri kita. Yang dulunya menjadi tidak baik, sekarang menjadi baik. Misalnya, kita dulu emosian. Kita dengan melakukan haji dan umroh, kita melakukan hijrah, yaitu menjadi orang yang penyabar. Menjadi yang lebih baik. Tidak hanya penyabar saja, kita menjadi orang yang dermawan, sederhana apa adanya, kita meninggalkan dunia keduniaan, kita benar-benar sudah akhirat sekali. Misalnya kita udah mempersiapkan diri ke akhirat, hijrah, benar-benar hijrah kita yang dulunya lebih buruk menjadi lebih baik. Dan itu menurut saya definisi hikmah dari haji dan umroh itu tersendiri, bahwa haji dan umroh itu terus sebuah hijrah kepada diri kita. Sangat penting sekali sih tentunya. Jujur sih, saya haji dan umroh itu sangat menanti-nanti sekali, karena haji dan umroh itu sebuah momen yang benar-benar saya pengen saya inginkan dari semenjak saya kecil. Karena haji, saya ingin bertemu Ka'bah, saya ingin ke Mekah, ke tempat suci, saya pengen sekali.
misalnya salah satu umroh, saya pengen sekali bisa ke sana sama orang tua, atau ya, saya pengen sekali, Allah ya. Maaf ini ada iklan sedikit. Nah ya, mari teman-teman dan guru-guru sekalian, mari kita berdoa semoga tahun depan atau tahun ini kita bisa, tahun ini mungkin kita umroh, insya Allah ya Allah, semoga tahun depan kita bisa melaksanakan haji dan umroh secara lancar, tidak ada hambatan ya Allah. Semoga ya Allah kita bisa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, kita bisa haji dan umroh ya Allah. Semoga ya Allah, amin ya Allah, amin amin ya Rabbal alamin. Oke, lanjut ke materi. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bedanya antara haji dan umroh? Kalau dari segi pengertian saya sudah beda antara haji dan umroh. Jadi jangan jangan disamakan ya. Kalau haji itu kan termasuk rangkaian ibadah rukun Islam, sedangkan kalau umroh itu tidak. Umroh itu hanya sebuah kewajiban tertentu saja. Nah, kalau dari persamaan sih tadi dari hikmahnya, larangannya itu sama. Oke. Sepertinya ini sudah di penghujung presentasi. Saya Sultan Raffi bin Hidayat dari kelas X MIPA 2 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru, teman-teman yang sudah menonton presentasi ini. Saya juga berterima kasih kepada guru fikih saya, Bu Dr. Riyadi Janah, yang sudah membimbing saya selama berbulan-bulan ini dalam pengajaran, dalam memberikan nilai. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Riyadi Janah karena sudah membimbing saya dalam membuat presentasi ini, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya untuk dunia dan akhirat. Saya sangat berterima kasih, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya saya ada kesalahan atau kesalahan dalam berkata-kata atau kesalahan referensi saya, kesalahan presentasi saya sangat mohon yang sebesar-besarnya, dan boleh kalian memberikan masukan kepada saya atau Bu Jana boleh memberikan masukan kepada saya. Saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di presentasi berikutnya. Dadah! Oh iya teman-teman, saya lupa untuk membacakan kalimat talbiyah pada di akhir video sesuai dengan perintah pada presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Saya mohon maaf sebelumnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.